Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya di Pertamina Euro 4 Cilacap, yaitu dengan judul Analisis Numerik Vibration Energy Harvesting pada bearing housing motor pompa yang berjenis BB4 terhadap variasi tip mass dan jumlah piezoelektrik untuk sistem early warning atau sistem peringatan dini yang disusun oleh saya sendiri yaitu Khairul Anam dengan NRP 507723122 dengan dosen pembimbing yaitu Insinyur Julendra Bambang Ariteja STMT. Kemudian pembimbing lapangan di Pertamina Euro 4 Cilacap yaitu Mbak Sani Syafa Salsabila ST. Kemudian program studi saya yaitu S1 Teknik Mesin FTIRS Fakultas Teknologi Industri Rekayasa Sistem Institut Teknologi 10 November. hmm, Oke, baik. Di sini merupakan outline presentasi kerja praktek di Pertamina R4 Cilacap. Yang pertama itu pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kedua itu pendahuluan. Dapat kita lihat juga pada gambar pendahuluannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu metodologi penelitian. Kemudian yang keempat itu analisa dan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, kesimpulan datanya. Kemudian next. Oke, slide selanjutnya itu tempat pelaksanaan kerja praktek. Pada slide ini saya akan menerangkan PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 4 Cilacap. Nah, pada kilang ini minyak strategis nasional dengan kapasitas produksi terbesar di antara 7 unit pengolahan Pertamina. Sekaligus satu-satunya kilang di Indonesia memproduksi aspal dan base oil untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional dengan kapasitas produksi sebesar 348.000 barel per hari dengan kebutuhan BBM nasional dipasok sebesar 34%, dengan kebutuhan BBM Pulau Jawa sendiri itu sebesar 60%, dan diantaranya satu dari 7 kilang Pertamina di Indonesia. Kerja praktek saya yaitu di divisi MPS, yaitu Maintenance Planning dan Scheduling. Kemudian penempatannya lebih terfokus ke RIE, Rotating Equipment Inspection, dan Engineer pada periode 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Nah, lanjut ke slide selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan. Yang pertama, beban operasi berat dengan motor pompa di kilang Pertamina RU4 Cilacap beroperasi kontinu pada putaran dan beban tinggi, rentan terhadap unbalanced misalignment, bearing defect, dan lossless. Nah, yang kedua itu kesenjangan monitoring. Pada Pertamina RU4 ini itu pemantauan getaran umum masih periodik atau plan patrol mingguan. Nah, bukan secara real time sehingga perubahan kondisi mendadak berpotensi tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan early warning mandiri. Secara tidak langsung diperlukan sistem indikasi dini yang self port atau tanpa baterai maupun kabel daya eksternal yang tidak praktis pada hazardous area. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu dari latar belakang ini, peluang vibration energy harvestingnya itu sangat besar. Dari getaran bearing housing, motor pompa dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui elemen piezoelektrik untuk mencatu sistem early warning itu sendiri. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya yaitu masih di slide pendahuluan yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana karakteristik respon getaran pressure gasket piezoelektrik pada bearing housing motor pompa terhadap variasi tip mass yang variasi TPS-nya yaitu 0,8 gram, 1 gram, dan 1,2 gram ditinjau dari frekuensi natural dan tegangan mekanik hasil simulasi. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu bagaimana pengaruh variasi tip mass terhadap besaran tegangan dan daya listrik yang dihasilkan oleh sistem pressure gasket piezoelektrik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari rumusan masalah ini, bagaimana pengaruh jumlah piezoelektrik yang dipasang pada sistem pressure gasket terhadap total tegangan dan daya listrik yang dapat dipanen. Tentunya pada ketika suatu sistem sudah berjalan, maka ada outputnya yaitu berapa besaran dari listrik yang dipanennya, seperti itu.
Kemudian, slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya dalam meneliti piezoelectric atau pressure gauge piezoelectric ini yang pertama, menganalisis karakteristik respon getaran pressure gauge piezoelectric terhadap variasi tip mass sebesar 0,8 gram, 1 gram, dan 1,2 gram ditinjau dari frekuensi natural dengan tegangan mekanik. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh variasi tip mass terhadap tegangan daya listrik yang dihasilkan sistem. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh jumlah piezoelektrik yang dipasang terhadap total tegangan dan daya listrik yang dapat dipanen. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari tujuan penelitian ini, mengevaluasi kesesuaian daya listrik yang daya listrik hasil pemanenan energi terhadap kebutuhan daya indikator. Nah, indikator di sini itu saya tidak memakai bunyi, tetapi memakai LED atau lampu sebagai sinyal early warning atau eh, peringatan dini. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, itu di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya yang pertama itu kontribusi pengembangan keilmuan mekanik, getaran, dan konversi energi, khususnya penerapan vibration energy harvesting pada rotating equipment. Kemudian yang kedua dari manfaat akademisnya yaitu menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjut mengenai optimasi posisi dan desain alat pemanenan energi getaran. Untuk manfaat penelitian secara praktisnya, itu yang pertama, alternatif solusi sumber daya mandiri bagi sistem deteksi dini pada motor pompa, mengurangi ketergantungan terhadap baterai maupun kabel daya eksternal. Kemudian yang kedua, mendukung penerapan predictive maintenance yang lebih efisien, andal, dan hemat biaya operasional. Kemudian yang ketiga, dasar pengembangan bagi industri dalam menetapkan condition monitoring berbasis energi mandiri pada motor pompa tipe BBM4 maupun tipe lainnya. Nah, ini merupakan slide selanjutnya dari bab 3 atau metodologinya. Nah, di sini pada slide desain sistem pressure gasket piezoelectric dapat dilihat berbeda dari cantilever bending mode yang sudah ada piezoelektriknya yang terdapat di tengah cantilevernya. Di sini desain saya itu menggunakan prof mesh 3 hex nut pada ujung stud bolt berfungsi sebagai tip mesh yang menerima gelombang getaran dari sumber. Kemudian yang kedua itu transmisi gaya. Gaya getaran diturunkan melalui pegas dan baut sebagai gaya dinamis menuju keping piezoelektrik keramik di dasar susunan. Kemudian yang ketiga itu konversi energi kompresi bolak-balik pada keping PZT menghasilkan sinyal tegangan listrik sebanding dengan amplitude dan frekuensi getaran tersebut. Lanjut, ini merupakan slide metodologi dari instalasi pada bearing housing motor pompa BB4. Dapat kita lihat juga penempatan untuk prototipenya berada di atas bearing housingnya. Modul piezoelektrik dipasang menempel pada permukaan bearing housing berdekatan dengan sumber getaran radial motor pompa, putaran poros, dan elemen bantalan. Prinsip deteksi dini lonjakan tegangan keluaran yang signifikan mengindikasikan getaran berlebih, misalignment, unbalance, bearing defect, dan lainnya sehingga tindakan preventif dapat dilakukan lebih awal. Nah, ini merupakan alur penelitian dari metodologinya. Yang pertama itu mulai yang pastinya, kemudian identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian perancangan dan pemodelan sistem, desain pressure gasket piezoelectric, penurunan persamaan gerak sistem 3 DOF, degree of freedom, kemudian simulasi MATLAB untuk mencari set space-nya, memperoleh percepatan bearing housing akibat unbalance motor. Kemudian yang keempat itu simulasi ANSYS, menggunakan ANSYS modal dan harmonic response. Kemudian yang kelima itu validasi dan pengujian prototipe yang pastinya. Nah, ini merupakan parameter dan variabel penelitiannya. Variabel bebasnya itu parameter pertama itu tip mass yang variasinya 0,8, 1 gram, dan 1,2 gram. Kemudian parameter kedua itu jumlah piezoelektriknya, susunannya menggunakan susunan seri sebesar 1, 5, dan 10 keping. Kemudian kondisi operasi motor pompa menggunakan unbalance, variasinya menggunakan normal dan unbalance tinggi. Batasan untuk penelitian ini yang pertama sistem piezoelectric pressure gasket
mode tekan, konfigurasi baut, pegas atau dan more. Kemudian yang kedua itu gerakan yang dianalisis getaran translasi akibat eksitasi bearing housing. Kemudian yang ketiga itu dari batas masalah, eksitasi mengacu pada percepatan maksimum hasil simulasi state space MATLAB. Kemudian yang keempat itu efek non-linear, yang redaman viskositas, tegangan residual, dan defleksi besar diabaikan. Kemudian yang kelima itu metode piezoelektrik keramik diasumsikan homogen dan isotropik. Kemudian yang terakhir dari batas masalah, indikator air warning merupakan berbentuk LED diuji pada tahap prototype. Ini merupakan simulasi percepatan bearing housing-nya menggunakan metode state space. Simulasi menggunakan 3 degree of freedom. State space memperoleh respon percepatan bearing housing akibat gaya eksitasi unbalanced motor. Dengan rumus tersebut, nilai percepatan maksimum kondisi unbalance tinggi digunakan sebagai acuan base excitation pada simulasi harmonic response ANSYS. Nah, ringkasan hasilnya kondisi normal RMS-nya sebesar 2,6201 M per S kuadrat, kemudian tingkat maksimum pada kondisi normalnya itu 9,7 meter per second kuadrat. Kemudian untuk unbalance tingginya itu RMS-nya sebesar 5,9 meter second kuadrat. Untuk unbalance tingginya itu sebesar 24,5184 meter per second kuadrat. Kemudian frekuensi natural dan validasi model sistemnya itu dengan variasi mass 0,8 gram, dengan Fn analitiknya 12,7947 Hz, dan Fn ansisnya 13,1250 Hz, dan errornya itu sebesar 2,517. Deviasi maksimum hanya 2,52%, jauh di bawah ambang toleransi sebesar 5%. Model ANSYS ini itu terkonfirmasi valid dan selaras dengan rumus analitik tersebut. Yang selisih kecil wajar terhadap karena formulasi analitik menyederhanakan struktur 1 dimensi, 2 dimensi, sedangkan ANSYS itu menggunakan geometri 3 dimensi. Nah, validasi tegangan mekaniknya itu untuk error validasinya sebesar 1,143%, untuk variasi massa 0,8, untuk 1 gram variasinya itu sebesar 0,572. Ini merupakan nilai yang terkecil dari variasi ketiga tersebut. Untuk variasi yang terakhir yaitu 1,2 gram itu sebesar 0,707%. Seluruh deviasi berada jauh di bawah ambang toleransi 5%. Simulasi harmonic response ANSYS dinyatakan valid dan terverifikasi secara teoritis, menegaskan tren kenaikan stres yang tajam seiring bertambahnya tip mass tersebut. Nah, ini merupakan pengaruh tip mass terhadap tegangan atau daya listrik. Ini merupakan open circuit terhadap satu keping piezoelektrik, sedangkan grafik yang kedua itu daya listrik terhadap open circuitnya. Nah, ini merupakan hasil dari simulasinya. Nah, ini merupakan respon frekuensi dan impedensi matching-nya untuk simulasi di ANSYS tersebut. Nah, untuk gambar 4.4, tegangan pada beban vs impedensi bebannya itu transfer daya optimum tercapai tepat saat kondisi impedensi matching terpenuhi sebesar SRS sama dengan 665,61 kilo ohm agar konversi energi dari modul PJT tersebut maksimal terhadap simulasi. Ini merupakan slide selanjutnya dari analisis data pembahasan yang berjudul pengaruh jumlah piezoelektrik seri terhadap tegangan dan daya total. Nah, konfigurasi terbaik di massa yang digunakan sebesar 1,2 gram dengan 10 keping seri, atau dengan outputnya tegangannya 41,01 volt, daya 63,18 mikrowatt, dan tertinggi di antara seluruh kombinasi yang diuji. Ini merupakan pengujian dari prototipe yang sudah dibikin, kemudian diuji di lapangan secara real, menghasilkan output yang dapat menyalakan lampu LED tersebut.
Kesimpulannya yang pertama itu variasi tip mesh 0,8 gram, 1 gram, dan 1,2 gram menurunkan frekuensi natural mode 1 dan meningkatkan tegangan mekanik cantilever piezoelektrik akibat gaya inersia yang lebih besar. Kemudian yang kedua itu semakin besar tip mesh, semakin besar tegangan dan daya listrik yang dihasilkan tentunya. Semakin besarnya tip mesh atau massa, maka akan menghasilkan tegangan dan daya listrik yang dihasilkan juga. Nah, kemudian yang ketiga itu penambahan jumlah piezoelektrik sebesar 1, 5, 10 keping meningkatkan tegangan dan daya total. Kemudian yang keempat itu pengujian prototipe membuktikan energi hasil pemanenan getaran mencukupi untuk menyalakan indikator LED early warning atau proof of circuit. Cara untuk penelitian selanjutnya, yang pertama itu melengkapi seluruh data numerik MATLAB dan ANSYS untuk setiap variasi TPS dan kondisi operasi. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan mata piezoelektrik dengan konstanta piezoelektrik dan kapasitansi lebih tinggi untuk meningkatkan keseluruhan arus listrik. Kemudian yang ketiga itu optimasi geometri sistem pressure gasket dengan dimensi cantilever, ukuran keping PZT, dan maksimum springnya. Kemudian yang keempat itu mengkaji konfigurasi rangkaian alternatif. Kemudian yang kelima itu validasi lapangan langsung pada unit motor yang berjenis pompa BB4. Kemudian yang keenam itu mengembangkan logika deteksi kegagalan otomatis dan kemungkinan data nirkabel melanjutkan dari indikator LED sederhana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Khairul Anam, mungkin ada pertanyaan dari mentor saya yaitu Mbak Sani. Dipersilakan waktu dan tempatnya.